Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Nursiam dengan nomor induk mahasiswa 2005103 dari Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra, Departemen Pendidikan Bahasa Jepang kelas 1C, Universitas Pendidikan Indonesia. Saya akan mempresentasikan artikel jurnal saya mengenai mengenal Festival Boneka Hinamatsuri di Hari Anak Perempuan Jepang. Yang pertama ada abstrak. Kata kuncinya yaitu kebudayaan, hinamatsuri, dan hinaningyo. Kebudayaan merupakan hasil pemikiran manusia di setiap daerah tertentu yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dari generasi ke generasi. Salah satu bentuk kebudayaan tersebut ialah hinamatsuri, festival boneka yang diadakan masyarakat Jepang secara turun-temurun pada Hari Anak. Festival ini memiliki makna untuk mendoakan pertumbuhan anak perempuan. Terdapat hinaningyo dan boneka hina sebagai benda penting dalam pelaksanaannya. Selain menyiapkan hinaningyo, perayaan tersebut dilengkapi dengan menyanyikan lagu khusus dan menyiapkan hidangan istimewa. Perayaan ini memiliki fungsi dan makna yang mendalam bagi masyarakat Jepang. Kemudian ada pendahuluan. Jepang merupakan salah satu negara yang dikenal mampu membangun negaranya dalam waktu singkat hingga mampu menyamakan kedudukannya dengan bangsa-bangsa barat. Pengelolaan SDM dan SDA yang baik membuat kemajuan pesat di negara tersebut, di mana biasanya masyarakat modern perlahan meninggalkan hal-hal kuno, namun tidak bagi masyarakat Jepang. Mereka sangat menjaga erat tradisi dan kebudayaannya. Adapun pengertian kebudayaan menurut Supartono, yakni kebudayaan berasal dari kata budi dan daya. Budi adalah akal yang merupakan unsur rohani dalam kebudayaan, sedangkan daya berarti perbuatan atau ikhtiar sebagai unsur jasmani, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hasil dari akal dan ikhtiar manusia. Masyarakat Jepang sejak zaman dulu selalu merayakan hari-hari sakral dengan mengadakan festival atau matsuri. Melalui matsuri, masyarakat Jepang bisa merasakan akan kehadiran dewa atau kami dalam kehidupan, dan matsuri dianggap sebagai kepercayaan bangsa Jepang. Matsuri adalah suatu upacara keagamaan yang bertujuan untuk berada di samping kami atau dewa, atau upacara yang mendatangkan dewa dengan tujuan mendekatkan diri kepada dewa dengan menyajikan sajian suci yang dilakukan oleh pendeta Shinto atau Kannushi. Lalu ada tinjauan pustaka. Hinamatsuri merupakan sebuah perayaan pada Hari Anak Perempuan yang dilaksanakan pada 3 Maret sebagai bentuk pengharapan pertumbuhan yang sehat. Hinamatsuri juga dikenal dengan Peach Festival atau Momonoseki. Hal ini dikarenakan peach atau persik merupakan salah satu elemen penting dalam festival tersebut. Sejak dahulu kala, persik dianggap sebagai benda yang membawa keberuntungan dan juga bisa menolak bala. Kemudian ada pembahasan. Sebelum kalender Gregorian digunakan di Jepang, Hinamatsuri dirayakan setiap hari ketiga bulan 3 menurut kalender lunisolar. Menurut kalender lunisolar, hari ketiga bulan 3 disebut Momonoseku atau perayaan bunga persik, karena bertepatan dengan mekarnya bunga persik. Menurut perkiraan, sekitar abad ke-8, boneka dimainkan bersama rumah boneka yang berbentuk istana. Permainan di kalangan anak perempuan tersebut dikenal sebagai hina asobi atau bermain boneka putri. Pada prinsipnya, hina asobi adalah permainan dan bukan suatu ritual. Kemudian, pada abad ke-19, sejak zaman Edo, hina asobi mulai dikaitkan dengan perayaan musim
atau Seku untuk bulan ketiga kalender lunisolar. Sama halnya dengan perayaan musim lainnya yang disebut Matsuri, sebutan Hina Asobi juga berubah menjadi Hina Matsuri dan perayaannya meluas di kalangan rakyat. Sebelum zaman Edo berakhir, orang mengenal boneka yang disebut Yusokubina atau boneka pejabat resmi istana. Boneka dipakaikan kimono yang berupa replika seragam pejabat resmi istana. Boneka Hinamatsuri yang digunakan di Jepang sekarang adalah Kokin Bina atau boneka zaman dulu. Nah, perintis Kokin Bina ini adalah Hara Sugetsu yang membuat boneka seakurat mungkin berdasarkan riset literatur sejarah. Kemudian, mulai sekitar akhir zaman Edo hingga awal zaman Meiji, boneka Hinamatsuri yang mulanya hanya terdiri dari sepasang kaisar dan permaisuri berkembang menjadi satu set lengkap berikut dengan boneka putri istana, pemusik, serta miniatur istana, perabot rumah tangga, dan dapur. Sejak saat itu, boneka dipajang di atas dan kazari atau tangga untuk memajang. Dan orang di seluruh Jepang mulai merayakan Hinamatsuri secara besar-besaran. Kemudian ada Hina Ninyo atau boneka Hina. Pada festival boneka dan anak perempuan, dalam pelaksanaannya, walaupun disebut Matsuri, perayaannya lebih ke acara keluarga di rumah dan hanya dirayakan oleh keluarga yang memiliki anak perempuan saja. Sebelum hari perayaan tiba, anak-anak membantu orang tua mengeluarkan boneka dari kotak penyimpanannya untuk dipajang. Dari akhir Februari hingga 3 Maret, boneka Hina yang menggunakan kostum kuno Jepang ditampilkan di platform berjenjang yang ditutupi karpet merah. Boneka berkostum tersebut mewakili istana kekaisaran pada periode Heian dari tahun 794 hingga secara detail sesuai masing-masing karakternya. Jumlah boneka dan ukurannya bervariasi dari rumah ke rumah, tapi umumnya 5 hingga 7 platform atau tangga. Selain itu, bunga persik, shirozake atau anggur beras putih yang difermentasi, dan hishimochi atau kue beras berbentuk berlian diletakkan di mimbar dengan boneka Hina. Kemudian ada hidangan istimewa. Tentu selama perayaan Matsuri tak lengkap bila tidak ada hidangan istimewanya. Nah, seperti Hinamatsuri. Hinamatsuri juga memiliki hidangan istimewa, yaitu antara lain hishimochi. Hishimochi ini kue yang jadi yang paling istimewa di festival Hinamatsuri karena kue ini melambangkan tunas baru yang mulai tumbuh di musim semi setelah musim salju. Selama Hinamatsuri, hishimochi tidak hanya dijadikan sebagai pajangan, tetapi bisa dimakan juga setelah dipanggang. Nah, yang kedua ada hina arare. Hina arare ini sama seperti hinamochi. Nah, ini merupakan makanan istimewa dalam perayaan ini. Hina arare adalah sebutan untuk kue yang dipotong kecil-kecil, kemudian digoreng. Kue ini dibuat dalam 4 warna, 3 warna yang sama dengan hishimochi, yaitu merah atau pink, putih, dan hijau, kemudian ditambah dengan warna kuning. Ini adalah salah satu jenis snack berwarna-warni yang terkenal di Jepang. Kemudian ada selanjutnya shirozake. Shirozake ini atau wine peach adalah anggur tradisi sejak lama yang direndam dengan buah persik dan disajikan selama Hinamatsuri. Saat ini, minuman tersebut diganti dengan shirozake atau sake putih. Karena festival ini merupakan perayaan untuk anak perempuan, mereka menggantinya dengan minuman non-alkohol yang disebut amazake sebagai gantinya. Lalu ada chirashi zushi. Chirashi zushi merupakan jenis sushi yang tidak digulung.
Meski begitu, banyak terdapat hiasan di atasnya. Topping yang berlimpah ini melambangkan bahwa mereka tidak akan lapar di masa depan. Selain itu, masing-masing topping juga memiliki maknanya masing-masing. Seperti udang untuk umur panjang, akar teratai memiliki makna masa depan yang baik, dan kacang untuk hidup sehat dan bekerja dengan tekun. Yang terakhir ada sup kerang Hamaguri Ushiojiru. Sebuah sup Ushiojiru berisi kerang yang masih di dalam cangkang juga ikut disajikan dalam acara ini. Cangkang kerang dalam makanan dianggap sebagai simbol dari persatuan dan perdamaian, karena sepasang cangkang yang kerang dianggap sangat cocok. Nah, selain sebagai hiburan, tentunya matsuri ini memiliki fungsi dan nilainya tersendiri. Karena bagaimanapun juga, awalnya setiap matsuri, termasuk Hinamatsuri ini, merupakan tradisi yang sakral secara turun-temurun. Adapun fungsi dan nilainya, yakni sebagai berikut. Fungsinya, yang pertama mengajarkan pada anak-anak sejak dini untuk menghormati dan mematuhi dewa. Yang kedua, untuk menumbuhkan ketaatan anak. Yang ketiga, mengajarkan pada anak-anak pentingnya keharmonisan dalam keluarga. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta anak-anak pada budayanya. Adapun nilai-nilainya, yaitu nilai keteraturan, nilai senioritas, dan nilai keindahan. Nah, selanjutnya kesimpulan. Hinamatsuri tidak hanya sebagai bentuk hiburan, tetapi mengandung makna yang sakral dan suci. Dan dari perayaan Hinamatsuri, sangat diharapkan agar anak-anak di Jepang senantiasa terlindungi dari mara bahaya, serta diberikan kesehatan, hidup makmur, jodoh, dan umur panjang. Dan sangat diharapkan juga Hinamatsuri dan matsuri lainnya bisa terus ada dan terus dilestarikan hingga masa yang akan datang. Terakhir ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk pengkajian artikel jurnal saya. Baik, sekian presentasi saya. Semoga apa yang saya presentasikan bisa bermakna bagi kita semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.